Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah. Carita sejarah Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang Duhur dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sunan Sendang Duhur bernama asli Raden Nur Rahmat adalah putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid, yang berasal dari Baghdad Elrak dan ibu Dewi Sukarsi putri Tumenggung Joyo Sumitro atau Tumenggung Sedayu. Raden Nur Rahmat dilahirkan pada tahun 1442 Jawa atau 940 Hijriah yang bertepatan dengan 1520 Masehi di desa Sedayu. Sebelumnya, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari Carah Channel. Abdul Qohar adalah sosok seorang yang kurang taat kepada orang tuanya, karena mungkin ketidakpatuhan kepada orang tuanya, kemudian diusir oleh ayahnya. Abdul Qohar pergi meninggalkan Baghdad tanpa mempunyai tujuan yang pasti dengan naik perahu. Dalam perjalanan yang tidak tentu arah tujuannya, Abdul Qohar sadar apa yang selama ini ia lakukan dan menyadari kesalahannya yang sudah diperbuat. Selama 7 bulan dalam perjalanan, Abdul Qohar terus berpuasa dengan memohon ampunan dari Allah. Dalam perjalanannya, perahu Abdul Qohar terdampar di pelabuhan Sedayu, tepatnya waktu asyar dan waktu itu Tumenggung Joyo Sumitro sedang pesiar menikmati indahnya pantai. Kemudian Abdul Qohar bertemu dengan Tumenggung Sedayu tersebut. Setelah itu, Abdul Qohar diajak pulang oleh Tumenggung Joyo Sumitro. Perjalanan kehidupan Abdul Qohar di Sedayu, akhirnya ia dinikahkan dengan putrinya oleh Tumenggung Sedayu yang bernama Dewi Sukarsi. Ketika Dewi Sukarsi sedang hamil, Abdul Qohar pergi ke Baghdad. Dewi Sukarsi melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Raden Nur Rahmat. Raden Nur Rahmat tumbuh besar dan menjadi remaja yang tekun belajar ilmu-ilmu agama. Ia belajar dari orang tuanya sendiri yaitu Ibu Dewi Sukarsi. Raden Nur Rahmat menikah dengan Ayu Tilarsi binti Pangeran Sarengat bin Sunan Kudus. Ia dikaruniai 6 orang putra dan seorang putri, yaitu 1. Pangeran Geneng, 2. Pangeran Duhur, 3. Pangeran Arju, 4. Pangeran Lazim, 5. Pangeran Anom, 6. Pangeran Prambayun, dan 7. Raden Mas Ayu Roro. Silsilah keturunan Raden Nur Rahmat. Dari Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diambil dari keturunan ke-19, Syahid Jamaluddin Al-Akbar dan Raja Brawijaya dari keturunan ke-28, Pangeran Sarengat Adilogo Tumenggung Sedayu Lawas Lamongan, menyebutkan Abdul Qohar bin Abu Yazid Baghdad Irak adalah ayah Raden Nur Rahmat. Raden Nur Rahmat dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Sendang. Raden Nur Rahmat merupakan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berbakti kepada orang tuanya. Ia begitu besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa khususnya di desa Sendang Duhur. Sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar yang ia dapatkan dari Sunan Derajat pada saat pengembaraannya karena melihat kemampuan ilmu pengetahuannya. Dalam pengembarannya, ia berjumpa dengan Raden Qasim atau dikenal sebagai Sunan Derajat. Raden Qasim berkenan memberi gelar Sunan Sendang Duhur kepada Raden Nur Rahmat. Setelah ia mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Raden Nur Rahmat sebagai bukti tanda waliullah. Sunan Sendang merupakan seorang yang terlahir dengan sosok cerdas, dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan alim, terpelajar dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Sendang juga mempunyai akhlak yang mulia, suka menolong dan mempunyai keprihatinan sosial yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. Ia juga ahli dalam pertanian sejak berada di desa Sendang Duhur. Sosok yang arif dan bijaksana, sifatnya lemah lembut, belas kasih dan ramah kepada semua orang membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati karena keteguhan dan kesederhanaannya.
Sunan Sendang menghabiskan masa-masa terakhirnya dengan menetap di desa Sendang Duwur dengan mendirikan masjid untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar sampai ia wafat. Masjid sebagai tempat berteduh juga sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Dalam mengajarkan agama Islam di daerah tempat tinggalnya itu akhirnya mempunyai beberapa murid. Setelah mendapat gelar Sunan, Raden Nur Rohmat berharap bisa mendirikan masjid di desa Sendang Duwur. Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijogo, dan mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono di Mantingan, Jepara, yang saat itu mempunyai masjid. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono dari Keraton Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoyib atau Sultan Hadirin Soho cucu Raden Muhayat, Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Thoyib tidak lupa bersyiar agama Islam. Sehingga dibangun masjid megah di wilayahnya pada 1531 Masehi. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Duwur pergi ke Jepara, untuk menanyakan masjid tersebut. Tapi apa kata Mbok Rondo Mantingan saat itu? Hai anak bagus, mengertilah, aku tidak akan menjual masjid ini. Tapi suamiku yang saat itu sudah meninggal, berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini dengan seketika arau dalam satu malam dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain, masjid ini akan saya berikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Duwur yang masih muda saat itu merasa tertantang. Sebagaimana yang diisyaratkan padanya dan tentunya dengan izin Allah, dalam waktu tidak lebih dari satu malam masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon, Desa Sendang Duwur. Masjid Sendang Duwur pun berdiri di sana, ditandai Suryo Sengkolo yang berbunyi, Gunoning Seliro Tirti Hayu, yang berarti menunjukkan angka tahun baru 1483 Saka atau tahun 1561 Masehi. Tapi cerita lain menuturkan, masjid tersebut dibawa rombongan yang diperintah Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duwur melalui laut dari Mantingan menuju timur atau Lamongan dalam satu malam. Rombongan itu diminta mendarat di pantai penuh bebatuan mirip Kodok atau disebut Tanjung Kodok yang terletak di sebelah utara Bukit Amitunon di Sendang Duwur. Rombongan dari Mantingan itu disambut Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duwur beserta pengikutnya. Sebelum meneruskan perjalanan membawa masjid ke Bukit Amitunon, rombongan itu diminta istirahat karena lelah sehabis menunaikan tugas berat. Saat istirahat, Sunan menjamu rombongan dari Mantingan itu dengan kupat atau ketupat dan lepet serta legen, minuman khas daerah setempat. Berawal dari sini, sehingga setiap tahun di Tanjung Kodok sekarang wisata Bahari Lamongan digelar upacara kupatan. Dari masjid inilah Sunan Sendang Duwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah, melakuho dalan kang bener, ilingo wong kang sakburimu yang artinya berjalanlah di jalan yang benar, dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau pada seseorang agar berjalan di jalan yang benar dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Sunan Sendang wafat pada hari Senin Legi tanggal 9 Sya'ban 993 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 1585 Masehi. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Sunan Sendang. Nisannya terdapat tulisan kapan Raden Nur Rohmat wafat, dapat diketahui pada pahatan di dinding makam. Angka tersebut menunjukkan tahun 1507 Saka atau tahun 1585 Masehi. Bangunan makam Sunan Sendang Duwur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar tersebut, berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Bangunan gapura bagian luar berbentuk tugu bentar dan gapura bagian dalam berbentuk paduraksa. Sedangkan dinding penyangga cungkup makam dihiasi ukiran kayu jati yang bernilai seni tinggi dan sangat indah. Dua buah batu hitam berbentuk kepala kolo menghiasi kedua sisi dinding penyangga cungkup makam Sunan Sendang Duwur, yang letaknya di atas bukit itu, terdapat di Desa Sendang Duwur, Kecamatan Paciran.
Walaupun komplek makam terletak di dataran yang cukup tinggi, tetapi bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Situs makam Raden Nur Rahmat alias Sunan Sendang Duur makin ramai pengunjung. Selain berziarah, mereka ingin melihat peninggalan bersejarah salah satu sunan berpengaruh dalam syiar agama Islam di Jawa itu. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari sejarah Sunan Sendang Duur. Bukti peninggalan makam dan masjid kuno, memberi jawaban bagaimana kiprah Sunan Sendang Duur yang makamnya terletak di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan itu. Data dari berbagai sumber menyebutkan, masjid kuno itu menyimpan sejarah yang berbeda dengan pembangunan masjid lainnya. Sebab tempat ibadah umat Islam ini tidak dibangun secara bertahap oleh Sunan Sendang Duur, melainkan melalui suatu kemukjizatan. Masjid itu kini usianya yang sudah tua maka beberapa konstruksi kayunya terpaksa diganti dan yang asli tetap disimpan di lokasi makam, di sekitar masjid. Meski masjid kuno itu sempat dipugar arsitektur masjid peninggalan wali ini masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya, bangunan yang menunjukkan hinduistis masih tampak di masjid dan makam. Meski halaman dan makam menyatu, masjid ini mempunyai halaman sendiri-sendiri, dari arah jalan, yang tampak lebih dulu adalah kompleks pecandian. Demikian sekilas cerita sejarah Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang Duur dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.